Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, mohon maaf, suara Bu Virga agak serak dikit, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih atas partisipasinya di perkuliahan hari ini yang kita laksanakan secara daring ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Saya izin off cam ya. Ini saya izin off cam untuk perkuliahan hari ini. Nah, eh, pertemuan hari ini kita di pertemuan kedua ya. Di komponen time series atau komponen runtun waktu, kemudian sifat dasar runtun waktu. Nah, untuk materinya ini sudah saya upload di Elena. Mungkin bisa sambil download atau membaca. Mungkin kalau di sini belum jelas. Hari ini kita kenalan dulu komponen runtun waktu. Ya, ini sebelum ke AR, MA, Arma, dan Arima, kita lihat komponen runtun waktu ya. Nah, untuk ya time series ya, sebelumnya kita sudah singgung apa itu time series. Nah, di layar kita bisa lihat contoh data time series. Ini data kurs ya. Nah, data time series ini barisan dari set data yang diukur di waktu tertentu. Nah, kita coba lihat dulu kategorinya. Ini kita lihat tadi dalam waktu, domain waktu, dan frekuensinya ya. Permisi Bu, di saya tidak kelihatan share Oke, screen-nya. baik. Oke, coba Iya, saya terima ulang kasih. lagi. Coba lagi. Apakah ini sudah terlihat? Iya, sudah jelas Bu, terima Oke, baik. kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini di ini ya, dalam series eh, Mingda Zhang. Ini di Elena sudah saya upload. Kita pemanasan dulu sebelum ke AR, MA, Arma, dan Arima. Nah,
Nanti untuk praktikumnya, ini kan kita ada praktikumnya ya. Nanti bisa pakai Python atau Minitab. Mungkin kita perlu kenalan juga dengan Minitab ya. Nanti bisa kalian install Minitab, dan kalau Python boleh pakai Google Colab. Nah, tadi time series ya. Contohnya ini ada di kurs dolar. Data time series. Nah, time series analisis ini menganalisis data runtun waktu berdasarkan karakteristik datanya. Nah, kalau kita lihat tadi dari domainnya ada domain waktu dan frekuensinya. Kemudian, nah kita lihat kategori dan terminologinya. Yang pertama ini univariat dan multivariat. Jadi time series ini ada yang menggunakan satu data univariat, misalkan tadi menganalisis data kurs berdasarkan historis data saja. Nah, ini univariat. Nah, kemudian ada juga multivariat. Jadi memperhatikan variabel lain. Jadi lebih dari satu variabel, bisa menggunakan variabel-variabel lain yang mempengaruhi data time series yang mau kita analisis. Ini bentuk multivariate juga banyak datanya. Salah satu contohnya ini pertumbuhan ekonomi yang pernah kita bahas ya. Ini dipengaruhi bisa dari kurs, inflasi, suku bunga, jumlah uang dan jumlah uang yang beredar, bisa juga neraca perdagangan. Kemudian ada juga beberapa model multivariat. Nah, yang perlu ditekankan ini memilih variabel-variabelnya ini harus gimana ya namanya? Harus ada teori pendukung atau logisnya. Jadi tidak boleh asal memilih variabelnya untuk analisis yang multivariat. Misalkan kalau ini tidak ada hubungannya, ini saya sarankan tidak memakai variabel pendukungnya untuk meramalkan data time series. Kemudian ada model linear dan non-linear. Nah, model time series ini dikategorikan linear atau non-linear ini berdasarkan nilai dari data runtun waktu tadi. Kalau kita lihat, kita observasi data historisnya, kalau misalkan kita lihat plot historis datanya cenderung ke linear, berarti kita bisa pilih model linear. Kemudian kalau berfluktuatif, nah ini volatility-nya besar atau tidak menentu, nah itu bisa kita pilih model non-linear. Nah, kemudian discrete dan continuous.
Nah, yang pertama ini kalau continue, observasinya diukur setiap waktu biasanya. Contohnya ini di waktu, jadi rampat gitu ya. Nah, sedangkan untuk discrete, ini observasinya diukur dengan titik-titik discrete. Nah, biasanya kalau continue ini dalam selang waktu tertentu. Ya, tadi kategorinya untuk time series, kemudian kita lihat komponennya. Komponen dari runtun waktu, data runtun waktu. Nah, secara umum ini komponennya ada tren, musiman, siklis, dan irregular atau tidak irregular tidak beraturan ya. Nah, kita lihat komponen tren, kita lihat. Nah, ini kalau secara umum kita lihat data time series-nya ini eh, meningkat, menurun, atau stagnan. Jadi punya tren naik, tren turun, atau dia stagnan. Nah, itu untuk trennya. Nah, ini kalau misalkan kita punya data seperti ini, nah kita bisa pilih data, kita pilih model linier kalau datanya hanya punya tren. Kemudian seasonal atau musiman. Nah, musiman ini polanya polanya berulang di periode waktu tertentu. Nah, ini contoh paling mudah adalah cuaca ya. Nah, atau kemarin sempat kita bahas curah hujan. Nah, ini eh, berfluktuatif dalam periode waktu. Jadi, 1 tahun, misal, nah periode tertentu ini misal dalam 1 tahun melonjaknya 1 kali. Nah, namun bisa juga 2 kali, 3 kali, atau 4 kali gitu ya. Jadi tidak selalu 1 tahun sekali. Nah, ini bisa. Atau 2 tahun sekali. Nah, itu juga ikutnya di musiman. Nah, selanjutnya siklis. Nah, siklis ini punya siklus tertentu gitu ya. Jadi, di jangka medium ini eh, punya siklus yang berulang. Nah, kalau kita lihat. Nah, durasi dari siklisnya ini eh, pada periode tertentu. Ini untuk siklis. Kemudian eh, irregular atau random atau acak gitu ya. Jadi pola datanya ini eh, tidak menentu.
Nah, misal contohnya eh, bencana. Nah, bencana ini kan kita apa namanya tidak bisa melihat polanya. Ini tidak beraturan. Jadi eh, bencana, kemudian perang, revolusi. Nah, untuk data irregular ini belum di belum ada untuk eh, statistiknya, teknik statistiknya untuk mengukur random fluktuasi tadi. Nah, ini yang irregular. Nah, beberapa eh, model time series ini menggabungkan empat komponen tadi. Nah, ini yang pertama model aditif atau penjumlahannya. Jadi YT sama dengan tadi unsur tren, seasonal, siklis, dan irregular. Nah, tapi di sini diasumsikan empat komponen ini saling bebas. Kemudian untuk model perkalian atau multiplikatifnya, ini YT sama dengan unsur tren musiman dikali siklis, kemudian dikali irregularnya. Nah, untuk empat komponen ini, kalau model multiplikatif, ini tidak harus saling bebas. Nah, kemudian, oh ya, sampai sini ada yang ingin disampaikan dulu? Atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, baik. Ya, kita lanjut ya berarti ya. Ya, kita lanjut di time series dengan noise. Nah, white noise mungkin sudah familiar ya dengan white noise. Nah, ini time series sederhana ini dapat di ditentukan berdasarkan uh, variabel acak yang tidak saling berkorelasi. Nah, kita tuliskan dengan WT. Nah, WT ini punya minnya 0 dan variansnya sigma kuadrat W. Nah, ini yang random variable WT atau white noise-nya. Nah, kemudian eh, Gaussian white noise. Nah, ini yang kadang digunakan juga white noise Gaussian. Nah, white noise Gaussian ini independen normal random variable. Jadi si WT-nya IID normal 0 sigma kuadrat W.
Nah, white noise ini eh, ada ya di komponen time series. Nah, kita lihat contoh time series random walk. Nah, random walk ini eh, proses di mana eh, si objek ini bergerak random. Nah, modelnya ini secara umum dituliskan dengan sigma xt minus 1 ditambah wt. Nah, ini untuk model random walk xt data sekarang ini sama dengan si sigma ditambah xt min 1 data sebelumnya ditambah wt. Ini untuk random walk. Nah, kita lanjut di time series analysis. Nah, eh, ini data time series yang kita punya ini digunakan untuk meramalkan data waktu ke depan dan untuk simulasi. Nah, ada beberapa model untuk membangun time series forecasting. Nah, pada pertemuan ini kita fokus di proses stokastiknya. Nah, si XT-nya data time series ini eh, merupakan proses stokastik. Dan kemudian ini mengukur dependence-nya atau keterikatannya. Kita langsung aja. Ini min function rataan ekspektasi XT. Kita langsung aja. Nah, setelah tadi menghitung minnya, kita lihat autocovariance dari time series-nya. Nah, kita lihat autocovariance. Dari masing-masing data ini autocovariance-nya ini di covarian XS dan XT. Jadi data satu dengan data yang lain. Ini ekspektasi XS minus mu S dikali XT minus mu T. Nanti langsung aja. Nah, autocorrelation function atau ACF ini didefinisikan rho ST
sama dengan ya, gamma ST tadi ya, kovarian ya, rumus kovarian. Kovarian ST dibagi kovarian SS dikali kovarian SS. Nah, autocorrelation function ini mengukur eh, linear predictability dari XT dan XS. Tadi melihat autocorrelation time series. Nah, selanjutnya di stasioner dari stochastic proses. Nah, jadi eh, sebelum kita melangkah ke lebih lanjut untuk analisis time series, ini beberapa model ini terutama untuk model stasioner ya, ini mengharuskan eh, datanya ini stasioner. Data time series yang kita pakai ini stasioner. Nah, ini namun ada beberapa model non stasioner ini jika datanya non stasioner, tetap kita bisa melakukan analisis time seriesnya atau bisa kita prediksi untuk data untuk forecast atau mencari data forecastnya. Jadi untuk stasionaritas time series ini meliputi stasioner mean, variance, atau korelasi. Nah, ini konstan dalam setiap waktunya. Jadi kalau kita punya data untuk beberapa model linear terutama itu mensyaratkan atau mengharuskan datanya stasioner. Konstan dalam mean, juga konstan dalam variance. Nah, most statistical forecasting method, kebanyakan metode forecasting di statistik ini berdasarkan asumsi bahwa time series-nya ini harus stasioner. Nah, beberapa model tidak. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau ini yang ARMA, ARMA ini khusus untuk data stasioner. Sebenarnya banyak juga model stasioner yang lain. Nah, kalau kita lihat data, nah, untuk menyimpulkan apakah data yang kita miliki ini stasioner atau tidak, tentunya eh, bisa kita lakukan uji ya, uji stasionaritas. Nah, stasionaritas untuk min ini bisa kita lihat nanti dari plot ACF dan PACF atau juga bisa dengan kita uji augmented decay Fuller. Kemudian untuk sazonalitas varians ini kita bisa pakai uji Box-Cox. Nah, tapi eh, sebelum kita menguji, kita pun bisa melihat dari apa namanya plot datanya. Nah, plot data yang pertama untuk sazonalitas min rataan kita bisa lihat data menyebarnya di sekitar
rataan. Nah, kira-kira kalau eh, kalian lihat, menurut analisa kalian ini, yang sesoner min, ini kira-kira data yang mana? Data menyebar di sekitar nilai rataan keseluruhan data time series. Data A, B, C, D, E, F, G, H, I, yang sesoner rataan kira-kira yang mana? Data menyebar di sekitar min atau rataan datanya, data time seriesnya. Kalau kita lihat di data B ya, walaupun ada satu pencilan, tapi hampir keseluruhan menyebar di rataannya. Nah, kemudian yang kedua, rataan variance. Jadi, eh, dikatakan mohon maaf, sesoneritas varian. Nah, ini fluktuasi datanya di sekitar variannya. Jadi sama fluktuatifnya itu di range yang sama. Kalau kita lihat dari 6 data ini, yang sesoner dalam varians ini data ke I. Ya, fluktuasinya konstan ya, konstan kita lihat kalau kita lihat fluktuasinya konstan. Nah, nanti kita eh, kita praktikum mungkin ini ya install Minitab ya. Memang sering kita pakai software Python, tapi untuk anak statistik perlu kenal juga dengan Minitab ya. Baik, Bu. Ya, kita lanjut. Nah, ini sudah ya. Strict seasonality. Ada yang strictly dan weekly seasonality. Data ini dua ya. Time series dikatakan strictly stationary jika join distribusi bersamanya sama dengan join distribusi XT 1 plus H, XT 2 plus H, sampai XTK plus H. Nah, H-nya ini eh, range waktunya tadi ya, bersasoner di berapa series. Kemudian untuk weak stationarity, jika ekspektasi XT kuadratnya kurang dari tak hingga ekspektasi XT-nya sama dengan mu,
Kovarian XT-nya sama dengan kovarian X ST plus H, S plus H, mohon maaf, dan T plus H. Nah, dengan kata lain, weekly stationary time series ini yang pertama punya variasi berhingga konstan momen pertama atau ekspektasi XT-nya, min-nya konstan, kemudian momen keduanya, ekspektasi X kuadratnya ini bergantung pada T minus S atau tidak bergantung di S atau T. Ini bisa sendiri. Nah, ini strict stationary ini uh, untuk model model non-linear. Kita lanjutnya di atau korelasi. Ini fungsi atau korelasi. Kemudian, satu lagi ada atau korelasi dan parsial atau korelasi. Nah, untuk XT yang stasioner, PACF-nya dirumuskan sebagai berikut. Langsung aja. Nah, kita pemanasan dulu model ARIMA ya. Mungkin nanti sama praktisi kita, Dokter Arina juga akan dibahas mengenai ARIMA. Kita pemanasan dulu, nggak apa-apa ya. ARIMA ini singkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average. AR-nya autoregressive, AR model model dependen yang menghubungkan antara observasi dan beberapa log observasi. Kemudian integrate I-nya ini kalau kita menggunakan differencing. Nah, differencing ini kalau data kita yang kita analisis ternyata tidak stasioner dalam rataan, kita lakukan differencing. Nah, ini kalau ada differencing ini memotong data ya, memotong data. Differencing ini bisa satu kali, dua kali. Nah, jadi nanti kalau kita punya data, kita uji, ternyata tidak stasioner mean, nanti kita differencing. Satu kali kita cek lagi sudah stasioner atau belum. Kalau iya, berarti mohon maaf, kita pakai datanya, analisis. Kita tulis karena differencing satu kali, I-nya 1. Kalau misalkan setelah differencing satu kali, ternyata masih tidak stasioner dalam mean, kita differencing lagi sampai 2 kali baru stasioner, berarti
I-nya ini 2. Nah, contoh. Kemudian moving average. Nah, model yang menggunakan ketergantungan observasi dengan residualnya. Nah, perlu ditekankan AR dan MA ini adalah linear model. Kalau kita punya data time series, kalau kita lihat punya plotnya linear, tren linear. Nah, punya tren linear, kita lebih cocoknya memakai ARMA. ARMA atau ARIMA. Nah, kalau misalkan datanya non-stasioner atau maaf non-linear, kita perlu mencoba model lain. Nah, jadi ARIMA ini ada 2 AR, MA. Nah, integratednya tadi kalau datanya stasioner berarti kita pakai ARMA, tidak perlu differencing. Kalau datanya non-stasioner dalam rataan baru kita pakai model yang A5. Nah, beberapa notasi untuk A5 ini ada ordunya ya. P, D, Q. Oh, P ini ordonya untuk AR, D-nya untuk I, Q-nya untuk MA. Ini tipe ini harusnya, oh iya benar. D, D. Nah, untuk model Arimanya ini ada ordonya P, D, Q. P-nya ini banyak nyalak observasi yang digunakan di model. Disebut juga dengan luck order. Kemudian D-nya banyaknya eh banyaknya differencing tadi. Nah, juga disebut degree of differencing. Kemudian Q-nya size dari moving average-nya. Jadi MA-nya di berapa? Atau disebut juga order of moving average. Nah, PDQ-nya ini bisa 1, 2. Kalau 0, kalau 0 berarti kita tidak memakai, misal P-nya 0, berarti modelnya MA. Misal Q-nya 0, berarti AR saja modelnya. Kalau ini, kalau 0 berarti kita tidak memakai modelnya. Kalau IP-nya 0 misal, berarti kita nggak pakai AR 0. Nah, kemudian, nah, AR, ARIMA, ARMA, ya. Kalau tidak ada differencing, berarti model kita sebut ARMA. Kita lihat model autoregresifnya atau AR. Nah, autoregresi model ini berdasarkan dari data time series sebelumnya. Kombinasi linear dari P pas value. Jadi model AR ini merupakan linear kombinasi dari P pas value. Jadi misalkan P-nya kita
ambil 3, berarti modelnya ini menggunakan Xt-1, Xt-2, Xt-3. Nah, nilai historisnya yang kita pakai berapa tergantung ordo si P-nya. Nah, bisa dituliskan XT sama dengan si 1 XT min 1. Si 1 ini parameternya ya. Ditambah si 2 XT minus 2 hingga si P XT minus P. Jadi sampai P ke berapa? Ordonya sampai berapa? Ditambah WT. WT tadi weight noise-nya ya. Noise-nya ya. Atau boleh dituliskan sebagai sigma si I XT minus I untuk I-nya dari 1 sampai P. Ditambah si white noise-nya. Nah, hyperparameter P merepresentasikan panjang eh, apa namanya? Data series ke belakang. Direct look back in the series. Ini untuk model AR. Kalau kita lihat modelnya, ya, model persamaan ini AR. Ini kalau kita lihat model linear ya. Nah, AR ini nanti untuk data yang linear. Nah, kemudian ada backshift operator. Tadi yang differencing tadi ya. Nah, backshift operator kita tuliskan atau didefinisikan BXT, backshift-nya ini dituliskan dengan B ya. BXT karena backshift dari XT ini sama dengan XT minus 1. Jadi ada operator B, B satu kali, ini berarti BXT sama dengan XT minus 1. Nah, kemudian kalau B kuadrat, backshift 2 kali ya, B kuadrat ini, B kuadrat XT sama dengan BXT. BXT tadi XT minus 1. BXT minus 1 berarti XT minus 2. Nah, atau bisa kita tuliskan BK, backshift K kali XT ini sama dengan XT minus K. Nah, backshift operator buat apa? Nanti untuk differencing-nya. Tadi yang buat integrated-nya. Nah, bisa juga didefinisikan inverse-nya, yaitu forward shift operator. Ini B pangkat minus 1. Nah, ini inverse operatornya B minus 1B sama dengan 1, sehingga B eh, bisa kita tuliskan XT sama dengan B pangkat minus 1B XT. Atau B pangkat minus 1 XT minus 1. Karena forward shift berarti sama dengan XT begitu ya. Nah, kita nanti seringnya dipakai yang backshift operator. Lanjut, tadi ARMA. Nah, dengan menggunakan backshift operator, tadi kita punya model AR, si X min 1 ditambah si 2
X-temen 2 dan seterusnya ditambah WT, bisa kita tuliskan dalam backshift operator menjadi 1 minus si 1b minus si 2b kuadrat sampai minus si p b pangkat p dikali xt. Ini kalau kita buka kurungnya kan sama dengan yang di atas ini ya. Nah, autoregressive operator ini bisa dituliskan dituliskan dengan si B. Si B sama dengan 1 minus si 1 yang ini, yang dalam kurung ini, dituliskan dengan si B. Kalau kita tuliskan dengan si B, berarti sama dengan 1 minus sigma si J B pangkat J dari J sama dengan 1 sampai P. Atau boleh dituliskan model ARP ini sama dengan si B XT sama dengan white noise. Ini kan dari sini, yang ini kita pindah ruas di sebelah kiri. Ya, model AR bisa dituliskan menjadi seperti ini. Sampai AR ada yang ingin disampaikan? Ya, kenalan dulu ya sama AR ya. Nah, contoh gimana ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Nah, praktikumnya nanti kita ini ya, offline di kelas ya. Nanti kita coba analisis ARIMA dengan Minitab. Mau pakai Python juga bisa, tapi kita harus coba juga dengan Minitab ya. Karena biasanya kalau anak statistik ini terbiasa dengan Minitab untuk analisis time series. Ya, saya yakin kalian jago-jago nih di Python, tapi nanti kita kenalan juga dengan Minitab ya. Nah, untuk AR-nya ada yang ingin disampaikan? Kenalan dulu ya. X-1 data sebelumnya paham ya. X-2 berarti 2 data ke belakang gitu ya. Ya, pemanasan dulu. Ini A, contoh AR1 modelnya XT sama dengan 0,9 XT minus T ditambah WT. Contoh, ini plat ACF-nya. Kemudian PACF-nya. Nah, R1 kita mau langsung ke MA ya. Kenalan sama MA sebentar saja. Nah, kalau tadi kita review AR, sekarang kita ke MA, Moving Average Model.
Nah, kalau di AR model AR ini mengabaikan noise-nya. Nah, kalau di moving average, nah, kalau tadi X di AR, XT sama dengan si XT min 1 sampai P ya, si P XT min P ditambah weight noise-nya. Kalau MA, moving average key, kalau tadi P sekarang key, ordonya key di MA, ini XT sama dengan WT ditambah theta 1 parameternya, theta 1 WT minus 1 ditambah theta 2 WT minus 2 sampai Ki theta Ki WT minus Ki. Atau bisa kita tuliskan WT plus sigma theta J WT minus J untuk J-nya sama dengan 1 sampai Ki. Nah, ini model untuk MA-nya. Nah, dengan backshift operator bisa kita tuliskan, nah, XT sama dengan theta B WT. Jadi ini yang dalam kurung kita definisikan, kita tuliskan menjadi theta BT. Di XT sama dengan theta B WT. Nah, kalau tadi di AR, XT sama dengan si B XT. Iya, si si B XT sama dengan WT. Ini untuk AR. Kalau tadi MA, ya ini ya, XT sama dengan theta B WT. Ya, sebentar ya, biar adan dulu ya. Ya, moving average. Contohnya,
Ini ACF dan PACF-nya. Nah, kita lanjut di ARMA. ARMA ini berarti eh, mengcombine AR dan MA ya. Nah, untuk model armanya, arma PQ ini XT sama dengan WT ditambah sigma, mohon maaf, sigma C I XTI, XT min I, I-nya dari 1 sampai P, ditambah sigma theta J WT minus J, J-nya 1 sampai Q. Nah, menggabungkan dua ini arma dengan backshift operator model arma dituliskan sebagai si B XT sama dengan theta B WT. Kemudian, nah, kalau non sesoner ini baru kita jika datanya non sesoner dalam min kita lakukan differencing. Nah, ini baru kita bangun modelnya ini adalah ARIMA. Nah, differencing ini dituliskan seperti ini, didefinisikan, dituliskan differencing D dituliskan sama dengan 1 minus B D. Nah, modelnya sehingga modelnya dituliskan seperti ini. Si B ada differencing ya. 1 minus B pangkat D. D-nya ini bisa 1, 2, 3. Nah, tergantung model kita nanti yang kita bangun. XT ditambah theta BWT. Ini model ARIMA-nya. Nah, ARIMA ini disebut dengan metode Box-Jenkins. Ini yang menemukan ini si Box dan Jenkins. Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama model identifikasi, dicek dulu sazonalitas dan seasonalnya. Nah, memilih model ARIMA PDQ-nya, kemudian menentukan koefisiennya, baru kita cek modelnya. Nah, ini contoh. Nah, contoh ini ya, data penumpang pesawat terbang di US sih. Nah, kalau kita lihat plot datanya tren naik ya. Tren naik, kemudian variansnya ini ya, seasonal nih, berfluktuasinya konstan. Nah, tes seasonalnya pakai ADF, Augmented Diffuser. Nanti kita praktikum dengan Minitab ya. Kita sesuaikan jadwalnya nanti dengan Dokter Arina, kan mungkin beliau online dulu. Nanti kita praktikum offline ya. Minggu depan sepertinya Dokter Arina dulu. Seasonalnya dengan berat ACF, ini uji ADF.
Ini di transformasi. Oh, ini dicek lagi ADF-nya setelah differencing. Prediksi residual, forecasting-nya. Ya. Nah, oh, sarimanya nggak usah. Ya. Ya, sampai sini ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Ibu. Oh, ya, sip. Ya. eh, nah, hari ini kita pemanasan atau pengenalan dulu Arma dan Arima. Nah, saya lihat hadir semua ya. Silakan menyalakan kamera ketika saya absen ya. Sebentar. Benigno ada? Hadir, Ibu. Salva, Hadir, Bu. Bintang, Hadir, Bu. Tisa, Hadir, Bu. Ayu, Hadir, Ibu. Aurel, Hadir, Bu. Ajeng, ya, Hadir. hadir ya. Ikhil Gina, Ikhil Gina ada? Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Maulana, Hadir, Bu. Panji, Hadir, Bu. Galih, Hadir. Taufik, Hadir, Bu. Adelia, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Nisa, Hadir, Bu. Alis, Hadir, Bu. Kanaya, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Rasihah, Hadir, Ibu. Alferal, Hadir, Ibu. Irfan, Irfan atau ada pesan kemana? Nadine, Hadir, Bu. Ainaul, Ainaul, ada pesan kemana? Ya, Dimas Pasal, Hadir, Ibu. Dimas Hanif, Hadir, Bu. Aska, Hadir, Bu. Sata, Hadir, Bu. Salis, Hadir, Bu. Harisa, Karisa, Hadir, Bu. Isa, Hadir, Bu. Aufa, Hadir. Abdillah Latif, Hadir, Bu. Rahajeng, Hadir, Bu. Aaron, Hadir, Bu. Aprodiva, Hadir, Ibu. Muharima, Hadir, Bu. Bahar, Hadir, Bu. Kibar, Hadir, Ibu. Febriana, Hadir, Bu. Lulu, Lulu Kamila, Rika, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Rama, Hadir, Bu. Khalilullah, Hadir, Bu. Adinda, Hadir, Bu. Christina, Hadir, Bu. Hadir. Abdullah. Hadir, Bu. Ya, tadi yang Mbak Lulu,
Ibu, mohon maaf, Lulu hadir Ibu. Tadi wifi-nya mati. Oke, baik. Ainaul, ada Ainaul? Ada ya. Irfan, ya. Ya, terima kasih atas partisipasi perkuliahan siang hari ini. Nanti minggu depan, insya Allah dengan Dokter Alina ya. Ya, nanti kita cari jadwal praktikumnya di sela-sela perkuliahan online dengan beliau ya. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri? Ya, ya, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Kita akhiri Zoom ya atau perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.